Hai semua, aku Nida, salam kenal ya. Di video sebelumnya udah lumayan lama, sekitar 1 tahun yang lalu, aku buat video terkait pengalaman aku kena TB sampai aku sembuh. Nah, di sini aku mau coba jawabin pertanyaan yang menurutku cukup sering ditanyakan dan lumayan berulang ya, baik di video YouTube maupun lewat DM dari IG. Disclaimer dulu, di sini aku bukan dokter, aku bukan tim medis. Di sini aku murni sharing terkait pengalaman aku aja gitu ya. Jadi bisa jadi ada kondisi di mana yang berbeda gitu antara aku dan teman-teman. Jadi itu wajar karena setiap kondisi itu kan bisa beda-beda ya. Di sini aku coba rangkum ada sekitar 10 pertanyaan yang lumayan sering ditanyain. Langsung aja ya. Yang pertama, cek apa aja sih pas TB gitu. Kalau aku ceknya itu cek dahak, terus cek lab parameter LED atau laju endap darah, sama ronsen toraks. Yang kedua, ada operasi nggak kak? Kalau aku pribadi aku nggak ada operasi, nggak di biopsi, jadi cuma cek yang seperti aku udah jelasin tadi aja ya. Untuk yang berikutnya, obat apa aja sih yang didapat selama TB? Untuk obat yang biasa aku minum saat itu, yang pertama di 2 bulan pertama adalah OHT merah atau 4-FDC. Ini aku minum setiap hari. Yang berikutnya dilanjut sama OHT lanjutan yang warna kuning atau 2-FDC. Ini aku minumnya nggak setiap hari, tapi setiap orang bisa beda-beda ya kondisinya, untuk dosisnya juga bisa beda-beda, jadi ikutin anjuran dokter. Karena aku ada masalah di lambung juga, saat itu aku dapat obat lambung sebelum minum obat baik yang merah sama yang kuning. Sebelum minum obat itu, aku minum obat lambung dulu supaya nggak ngerasa sesak sih, karena masalahnya saat itu masalah lambung. Berikutnya, obat TB gratis nggak sih kak? Aku selama berobat itu untuk dapetin obatnya gratis ya, baik dari puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Dari dokter spesialis paru itu aku nggak bayar sama sekali sih terkait obat. Cuma untuk pengecekan seperti apa namanya cek ronsen toraks sama cek darah LED karena aku di awal itu pakai umum, jadi nggak di cover. Cuma kalau teman-teman punya BPJS dan mau ngecek ronsen toraks atau cek lab LED dan dapat surat rujukan dari Vaskes 1, biasanya di cover sih sama BPJS. Coba dikonsultasikan aja ya. Terkait pemeriksaan LED dan ronsen toraks waktu itu aku pakai umum supaya lebih cepat karena kondisinya kan waktu itu aku masih kerja ya. Kalau pakai BPJS kan ada beberapa alur yang harus dilewati terlebih dahulu gitu. Apalagi di puskesmas aku saat itu nggak ada fasilitas untuk ronsen dan untuk uji labnya juga masih kurang lengkap. Yang berikutnya, TB kelenjar itu menular nggak sih? Setauku mohon koreksi kalau ada yang kurang tepat ya, karena aku bukan ahli. Di sini aku cuma jawab aja setauku. TB kelenjar itu kan TB ekstra paru atau TB di luar paru, dimana penularannya itu nggak segampang seperti TB paru gitu. Karena kondisiku TB kelenjar ini dibarengin sama TB paru, jadi ada potensi untuk menular karena ada TB parunya. Jadi saat aku kena TB kelenjar TB paru itu aku pakai masker sih supaya menghindari penularan juga kan. Kalau batuk-batuk karena ada TB parunya nih yang potensi menularkan. Jadi kalau teman-teman ada TB kelenjar dibarengin sama TB paru, saranku sih pakai masker ya. Kalau untuk TB kelenjar sendiri sih setahuku nggak menular semudah itu. Tapi coba dikonsultasikan ke dokter aja ya. Biasanya sih di awal bakal ada saran terkait harus gimana-gimana dari dokter itu. Yang berikutnya ada pantangan nggak selama TB? Kalau di kondisi aku pribadi, aku nggak ada pantangan khusus ya terkait makanan selama TB. Dan karena aku juga bukan perokok, jadi nggak ada yang gimana-gimana. Cuma buat teman-teman yang perokok aktif khususnya, mohon untuk stop dulu ya ngerokoknya, apalagi kalau ada TB paru, karena khawatir memperburuk keadaan gitu. Itu bisa beda-beda ya teman-teman. Menurutku kalau apalagi kalau ada penyakit penyerta, mohon untuk dikonsultasikan ke dokter ada pantangan atau enggak. Cuma pada saat itu yang wajib banget untuk aku perhatiin adalah berat badan, jangan sampai turun, minimal sama lah untuk sebelumnya gitu. Malah saat aku TB justru aku malah naik berat badannya gitu, bukan turun malah naik. Yang berikutnya boleh stop obat gak kalau udah ngerasa enakan?
Ingat ya teman-teman, sebelum dinyatakan tuntas berobat oleh dokter dan walaupun udah ngerasa enakan, jangan pernah stop obatnya. Kenapa? Karena ini isinya antibiotik. Khawatir kalau stop nggak sesuai dengan anjuran dokter atau nggak sesuai dosisnya, khawatir bakal resisten atau nggak mempan lagi. Jadi kalau kambuh nih, si TB-nya ini dikasih obat antibiotik, itu udah nggak mempan. Nah, khawatirnya bakal ada pengobatan yang lebih lama, obat yang lebih kuat lagi gitu. Jadi ini wajib banget ya buat temen-temen jangan pernah lewatin untuk minum obat selama belum dinyatakan tuntas. Pokoknya rajin, harus tepat waktu minum obatnya tiap sesuai jadwal, terus sesuai dosisnya juga. Jangan sampai ngerasa kayak, oh udah enakan nih, udah nggak batuk-batuk, udah nggak ngerasain gimana-gimana, ah udah stop aja, jangan ya. Karena khawatir nanti kalau udah resisten makin lama berobatnya, atau dosisnya makin nambah, atau yang gimana-gimana kan jadi ribet juga gitu ke kitanya kan. Yang berikutnya, efek selama berobat apa ya Kak? Kalau di kondisi aku itu ada mual, terus sesak, terus kulit kusam, moon face, BB atau berat badan naik drastis, lemas, terus air kencingnya warnanya seperti obat ya, warna kayak kuning, oranye, kemerah-merahan gitu. Terus cepat lelah. Nah, pokoknya kayak aku kan pas lagi aku ngerasa sesak, ya aku bilang ke dokter, aku ngerasain sesak. Ternyata sesak itu dari lambung, makanya sebelum minum obat TB tuh aku minum obat lambung dulu. Jadi kalau temen-temen ngerasain efek obat atau efek setelah minum obat itu ngerasa kayak wah lemas atau sesak, itu konsul ke dokter ya supaya dicarikan untuk solusinya gitu. Kalau memang bener-bener mengganggu. Pertanyaan berikutnya, ada efek samping nggak setelah tuntas berobat? Kalau aku setelah tuntas berobat di awal memang masih berasa ya, kayak ngerasa apa sih, kayak ada rasa lemes-lemes gitunya. Terus, tapi sering berjalannya waktu, ilang sih, udah nggak ngerasa yang gimana-gimana, udah normal lagi aja gitu. Berikutnya tips untuk pejuang TB. Pokoknya semangat terus, jangan pernah skip minum obat sesuai anjuran dokter. Jangan stop karena udah ngerasa enakan, tidak banget ya teman-teman. Jangan mikir macem-macem, karena waktu itu aku sempat mikir macem-macem dan jujur capek sendiri ke badan akhirnya. Khawatir yang nggak jelas gitu. Kalau teman-teman udah ngerasa down, jangan ragu buat cari support baik dari teman-teman atau dari orang tua atau dari lingkungan tuh ya, supaya teman-teman bisa tetap semangat. Terus, terapin pola hidup yang lebih sehat, rajin berjemur kena sinar matahari pagi, makan makanan yang bergizi, olahraga yang ringan, supaya imun teman-teman juga makin kuat. Pastiin sirkulasi udara terutama di kamar itu baik ya. Kalau teman-teman ngerasa khawatir atau gimana-gimana, kalau mau sharing boleh banget ke aku, walaupun sorry banget kalau, responnya terlalu lama ya, tapi aku usahakan untuk respon. Cukup dulu untuk video hari ini, terima kasih sudah menonton, mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau teman-teman mau sharing atau mau tanya-tanya boleh banget, aku welcome walaupun sorry banget responnya agak lama. See you di video berikutnya, dadah.